pendapatannya sudah harian. Kalau sudah banyak begini. Tiap hari ada berapa nih Pak? Panennya berapa rupiah? Rata-rata, Pak. Satu hari kan ada 1 ton. Ya, harga ikan 25.000, kurang lebih 25 juta. Keuntungannya itu rata-rata di 90 juta sebulan. Itu udah di Itu luar dapat. biaya operasional udah dipotong semua. Ya, rata-rata bisa ketemu segitu. Ini Jumpa lagi di Ibob, Sony. Sarjana Peternakan. Yoi. Nah, kali ini kita kembali lagi di budidaya. Ada di mana kita, Bob? Ada di Subang. Ada singkatannya, Bob. Apa tuh? Sok tebalek mana-mana. Aralus. Aralus. Aralus, Pak. Aralus. Kita sama Pak Sindu. Pak Sindu. Iya. Dari Dari CPP. CPP ya, Pak, ya? Prima. CP Prima. Pak Sindu ini melakukan pendampingan ya Pak ya, Ya. terhadap pembudidaya ikan ikan di sini. air tawar ya, Pak ya. Air Banyak kan tawar. apa Pak kalau di Subang Pak? Kebanyakan di Subang ini ikan nila. Katanya ikan dari Subang ini berbeda. Oh, beda. Kualitasnya katanya lebih mumpuni daripada yang lain. Dan Ya. harga jualnya juga lebih tinggi ya, Bob ya. Oh ya, harga jualnya juga lebih Betul. tinggi ya? Karena memang di Subang ini dipiara di mata air. Jadi benar-benar itu air itu keluar dari perut bumi yang bersih, itulah dipakai untuk budidaya. Sehingga menghasilkan kualitas ikan juga itu yang unggul. Yang mana itu sudah diminati terutama untuk kalangan restoran menengah ke atas. Makanya harga ikan di Subang itu lebih tinggi dibandingkan dengan ikan-ikan dari luar lain, Subang, ya? tempat lain seperti di Karambah, Jaring Apung. Karena memang di sini itu kualitasnya memang oke banget di sini. Untuk kualitas ikannya sendiri. Nah, ini kalau udah pernah merasakan ikan Subang, dia akan ketagihan pasti itu. Dagingnya lebih kenyal, Rasanya ya, Pak ya? rasanya juga lebih gurih, tidak lembek. Jadi kalau dibakar itu tidak banyak keluar air, tapi banyak keluar minyak dari situ. Jadi itu menambah rasa untuk makan ikan. Nah, Pak, Sekali lagi Ya, ini yang diomongkan ikan Subang, Subang. sanes Bukan. nu lain Oh. ya. ini Ini nah, pikirannya udah jalan-jalan, Oh, Bob. mun ke Subang teh sok ka mana gitu. Pak, ini kan kalau kita berbicara awalnya nih Pak, kan Ya. kalau ada kualitas yang produk unggulan, Ya, pasti ada awalan yang berbeda ya, gitu. ya. Nah dari awal kalau orang mau berbisnis ikan air tawar lah, Ya. ini karena kan ada nila, ada emas, Ikan masa. Ya. ada apa lagi? Bawal dan sebagainya. Nah, Ya. nah, diawali dengan bagaimana itu Pak pendampingannya? Ya. ini, Pak? Ikan itu yang pertama adalah dimulai dari pemilihan bibit. Ya, bibit itu sama kayak manusia. Kalau mau nyari bibit yang unggul itu ada namanya bibit, bobot dan bebet. Ya. Ada faktor genetik di situ. Jadi Faktor tidak keluarga juga? faktor keluarga. Jadi tidak sembarangan kita ketemu cewek langsung kita nikahin. Siapa bapaknya dulu? Apa backgroundnya dia? Ya. Di ikan sama. Siapa ini induknya? Ini harus di crossing induk-induk yang jelas memang. Iya. Yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang bisa dipertanggungjawabkan secara genetik. Nah, itu pertama, pemilihan bibit yang unggul. Yang kedua, cara dia panen, ya, panen bibit. Itu juga penting karena kalau ikan ini cara panennya dia itu sembarangan, ikan itu lecet, itu akan bermasalah nanti di pembudidaya juga. Nah, seperti kayak ini termasuk kolam besar. Dari bibit ukuran 10 gram, ya, dari pendeder itu nanti akan kita tebar di kolam besar ini. Pembesar. Ya, cukup waktu kira-kira 3 sampai 4 bulan itu sudah jadi ikan siap konsumsi. Siap panen ya, Pak? Siap panen konsumsi itu beratnya rata-rata di 500 gram. Ikan nila. Nilai ya. Oh, berarti nilai itu 3-4 bulan ya? 3-4 bulan. Ikan nila itu ada 2 jenis, nila hitam sama nila merah. Merah ya, Pak ya. Ya, kedua-duanya ini harus mempunyai genetik yang bagus, ukuran yang bagus. Ya, pemilihan juga harus yang bagus di situ. Nah, Pak, tadi Bapak bilang ada 2 jenis nih, Pak. Ya. Untuk cara pemeliharaan sendiri ada bedanya nggak, Pak? Atau sama aja? Pada prinsipnya sama aja. Sama aja ya? Ya, pada prinsipnya sama aja. Ini segmentasi pasar. Karena restoran-restoran itu lebih menyukai ikan nila merah. Oh. Karena dia punya tekstur, jadi penampakannya juga lebih cantik ya. Harganya pun itu lebih mahal daripada nila hitam. Paling sedikit itu perbedaannya itu antara 3 sampai 5 ribu rupiah lebih mahal daripada nila hitam. Tapi padahal budidayanya sama. Sama, Berarti mendingan budidaya yang merah dong Pak? betul. Nah, kondisi saat ini dengan adanya PPKM ini restoran banyak tutup. Inilah kena dampaknya nila merah karena segmentasi dia itu untuk segmen menengah ke atas, restoran, hotel. Ketika kemarin itu tutup itu
Yang jalan itu pasar tradisional, itulah namanya nila hitam. Akhirnya kita combine di situ. Untuk nila merah sama nila hitam. Nah, untuk kandungan nutrisinya sendiri sama aja ya Pak ya? Sama. Dalam bentuk selera aja Pak? Selera, konsumen ya. ya Pak ya? Pak, Ya. kalau misalkan kita bicara budidaya ikan ini kan tidak lepas dari air. Ya. Gitu. Kalau kita bicara air, saya lihat ini dari atas air yang sama Ya, di kolam atas Ya. masuk ke kolam bawah, ya, masuk ke kolam bawah, betul. baru keluar. Ya, Gitu, ya kan? Nah, ini apa nggak yang paling bawah airnya jadi paling kotor ke bawah sama ya. kolam Jadi- atas itu ya. gimana sistemnya, Pak? Jadi gini, karena ini kolam air deras, jadi air itu yang dibutuhkan pertama itu adalah kandungan oksigen. Ya, Ketika jatuhan air itu mengenai kolam pertama, itu sebagian oksigennya akan diserap oleh ikan. Ketika dia keluar, itu jatuhan air itu juga akan balik lagi, dia akan menyerap namanya difusi oksigen. Bisa digunakan untuk kolam kedua. Bahkan nanti air itu jatuh nanti di sungai, dipakai untuk petani yang lain, itu oksigennya juga akan balik lagi. Karena sifat oksigen ini bisa dimasukkan dengan difusi. Karena di sini itu tidak ada plankton. Benar-benar air bersih, tidak ada unsur kotoran sama sekali, dan tidak ada plankton sama sekali di Lah, sini. kotoran ikan yang dari atas ke bawah, ke bawah, ke bawah lagi itu kan ke bawah, Pak, harusnya. Betul, itu ke bawah. Ya, tapi itu tidak terlalu mengganggu dalam proses difusi oksigen tadi. Oh, Dan gitu. tidak Ya. mempengaruhi terhadap pertumbuhan ikan yang sedang Ya, dipelihara tidak ya, Pak? terlalu. Oh, mungkin ke kulitnya, mungkin kalau kan banyak kotoran kan mungkin berjamur atau apa kayak gitu Nah, kulitnya. karena kolam ini kolam air deras, Bakteri. maka di situ belum nggak sempat kotoran itu nempel di ikan itu sendiri. Di samping itu ikan nila itu punya namanya mokus atau lendir. Oh iya, Nah, memprotek ya Pak ya? Itu dia akan terprotek dia Mm-mm. dari situ. Oh, gitu. Nah, itu. Jangan lupa subscribe, like, share, komen channel Vlogger Peternakan Indonesia. Nah, kita sudah mendengar tadi ya Bob ya, Ah. penjelasan dari Pak Sindu mengenai sedikit lah tips untuk berbudaya ikan air tawar. Pak, bisa disampaikan lagi nggak Pak untuk teman-teman pemula Pak? Ya. Kira-kira apa yang minimal mereka harus persiapkan sebelum mereka memulai mencoba usaha budidaya ikan air tawar Pak? Ya. Uang lah. Selain uang, Sebetulnya yang paling pertama siapkan mental. nah, Mental pengusaha. Jadi kalau cerita modal harus banyak segala macam itu relatif. Kebetulan hari ini kita bicara mengenai kolam air deras, yang mana harus ada air yang besar, kemudian ada lahan yang luas, dia harus beton semua. Dalam budidaya itu sebetulnya tidak seperti itu. Ada teknik-teknik budidaya tertentu tergantung bagaimana kita teknologi budidaya apa kita gunakan. Disesuaikan dengan kantong, disesuaikan dengan kita punya lahan. Ada banyak metode sekarang ini. Ada metode bioflok. Itu tidak perlu kita punya lahan banyak, kita tidak perlu ada air seperti sekarang kayak di sini. Karena saya yakin tidak semua daerah punya sumber air seperti ini, yang melimpah. Teman-teman yang lain yang punya sumber air yang minim itu bagaimana membudidaya ikan? Bisa. Ada metode bioflok. Oksigen itu bisa dibuat. Ada namanya blower, high blow. Udah ada dijual. Kalau dia kolam ada namanya kincir, sebagainya. Nah, yang penting itu niat. Modal utama itu niat. nah untuk bibit dan segalanya bisa dibeli di CPP ya Pak ya? Kebetulan perusahaan kami ini ya, CP Prima, dalam bisnis menjual pakan ikan, itu tidak hanya jual pas. Oh, Jadi, customer-customer kita yang menggunakan produk kita akan support. Ya. Mulai dari bibit, kita akan pilihkan bibit itu yang bagus, karena kebetulan kita punya hatchery untuk crossing induk. Itu tenaga ahlinya kita langsung datengin dari Thailand. Itu tugasnya mengawinkan ikan. Kalau orang sini bilang apa, pengulu ya? Pengulu. Nah, itu nggak sembarangan juga ngawin ikan itu. Pakai ternyata hijab kabul itu. nggak, Pak? Ada hijab kabulnya juga itu. Apalagi di Subang ini hajus. Kalau nggak hijab kabul itu nggak boleh. Iya. Kecuali kepepet ya. Tapi hijab kabul boleh dari sekali, Pak. Boleh. Sekali hijab kabul untuk 5 orang. Jangan lupa subscribe Vlogger Peternakan Indonesia karena di sini peternakan jadi bodor. ya ya. Pak, kalau kita bicara mengenai matematika nih, yang perlu disiapkan supaya paling nggak efisien lah untuk skala orang-orang yang ingin membuka usaha. Ini kan teman-teman yang mungkin kan PPKM, dia berubah Haluan lah ya. haluan, mencari-cari Peruntungan yang inspirasi, baru. investasi gitu. Nah, itu gimana yang perlu disiapkan? Efisiennya gimana, Pak? Ya, teknologi budidaya ikan ini sangat fleksibel sekali. Mm-mm. Dari mulai modal kecil sama modal besar bisa ikut bermain semua. Contoh kecilnya Ini. itu
angka berapa, Pak? Dari yang kecil dulu ya, katakanlah Skala, kan ada skala skalanya, kecil kan? ya, skala kecil. Kita mungkin skala kecil itu tidak bisa seperti ini, Ya. karena ini perlu investasi juga lumayan besar. Jadi kalau kita punya modal kira-kira itu 15 juta, itu sudah bisa untuk memelihara ikan satu kolam, dan itu sudah bisa memproduksi ikan. Satu Sudah kolam tuh isi berapa, Pak? satu kolam itu isi ikannya 10.000. 10.000. Berapa Ya. kali berapa itu? Itu diameter, Volumenya? diameter bisa 10.000. 5 meter Berarti kedalaman 2 kali Kedalaman 1,5. 1,5 Ya. ya? 2 kali 2,5, kedalaman 1,5. Ya. Iya, 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 2 kali 2,5. Nah, kedalaman itu juga 1,5 bisa ya. bisa untuk 10.000 ton ya ekor itu? bisa, Pak? Enggak, itu pakai terpal. Pakai terpal. Jadi 10.000 ekor ya dindingnya bisa? 10.000 ekor. Oke, terus Pak? Kemudian dikasih makan, nanti tunggu kira-kira 3 bulan, udah bisa panen, udah dapat cuan di situ. Bisa sekitar berapa ton, Pak, sekali panen itu? Untuk ukuran yang tadi 10.000 itu, 600 kilo. 600 kilo. 600 ya. gitu loh. Nah, rata-rata keuntungan ya, rata-rata keuntungan itu kalau bersih itu sekitar 5.000 bersih Per kilonya, Pak. per kilo. Jadi kalau Kali kita 600, no. 600 berapa itu? 30 juta lah. 600 kilo Pak. kali 5.000. Iya. Nggak nyampe 3 3 juta. juta. 3 juta. Nah, Oh, 3 juta. 3 juta. Nah, Nah, terlalu berlebihan, Pak. berlebihan. Terlalu excited dia. Soalnya modalnya 15 juta tadi. Iya, 15 enggak, juta. kan ini kelebihannya kan? Ya. Kelebihannya. Jadi modal 15 juta itu bisa dapat 5 juta. Di ikan ini paling menarik adalah bisa diatur pola tanam. Kalau saya pengen punya penghasilan 1 bulan itu misalnya tadi 3 juta dalam waktu 3 bulan ya. 3 bulan. Artinya 1 bulan 1 juta kan? Ya. Nah, saya kalau pengen punya penghasilan 5 juta, tinggal bikin 5 di situ. Oh. Kalau saya pengen penghasilan 10 juta, tinggal di situ bikinlah 10. 10. Itu kita punya pendapatan itu 1 bulan 10 juta. Kalau kita nanti mau nambah istri lagi, kurang, ya kita tambah lagi. Ini kolamnya tipsnya, Pak, tambah ya? lagi, itu tipsnya itu. Supaya semangat. Iya, iya, supaya semangat. Kalau satu tuh kadang-kadang juga kurang semangat tuh. Ya inilah di vlogger peternakan ini kita akan menampilkan bukan hanya tips untuk budidaya, Bob. Tapi tips untuk kehidupan. Hai Kodesta, jangan lupa subscribe ya dan juga komen di vlogger peternakan. Kalau misalkan begitu, berarti Ada yang mati. kita kan harus bikin 10 kolam gitu misalnya. Jadi Iya. nambahnya nambah. Nah itu tadi saya cerita itu kolam by vlog yang mana memang modalnya minim, ya, sumber airnya minim. Kalau di rumah kita itu ada sumber air seperti yang cuman hanya kotak sedikit, ini sudah bisa cukup ini. Cukup, Pak, ya? Cukup, sudah cukup. Tapi kalau untuk kolam deras nggak cukup, dia harus besar. Oh, gitu ya. Makanya di ikan ini sangat-sangat fleksibel sekali. Untuk usaha itu lebih mudah. Beda mungkin kayak pertanian ya, sekali tanam, sekali panen. Di ikan nggak. Bahkan bikin sampai ke harian pun bisa. Saya kepengen punya usaha, 1 hari punya keuntungan 1 juta, tinggal dikalikan di situ. Oh, iya. Itu sangat mudah sekali. Teknologi mudah. Iya, Sekarang ada metode namanya probiotik ya. Itu kita bakteri ada yang Menjaga jual. kesehatan kolam ya. Menjaga kesehatan kolam di situ. Sekarang itu mudah, tinggal niat aja lah gitu loh. Niat, ya. Kalau niat kita mau usaha, pasti ada jalan. Di ikan bedanya gitu. Tinggal pengen kita tuh punya penghasilan berapa. Kalau cukup 1 bulan 1 juta, cukup 1 kolam aja udah. Nggak usah banyak-banyak. Resiko, manajemen resikonya apa nih Pak yang perlu kita perhatikan? Ya. Jadi paling pertama ya, di ikan ini sebetulnya untuk budidaya penyakit, faktor-faktor teknis itu sebetulnya itu minim. Oh Ya, iya? walaupun itu tidak boleh diabaikan, tapi itu minim. Nah, kemudian dari sisi harga sama production cost itu jarang angkanya itu production cost itu melebihi harga jual. Ini keunggulan-keunggulan ikan di situ. Karena konsumsi ikan ini sebetulnya konsumsi kita sebetulnya masih harian ya. Jadi kalau kita nyesuaiin pasar. Kalau pasarnya di situ 1 hari cuma bisa nyerap 500 kilo, ya udah kita tiap hari produksi 500 kilo. Iya, iya. Tinggal 500 kilo kali 5.000, 2,5 juta ya? 2,5 juta 2,5 juta. per hari. Sesuaian dengan kondisi pasar di situ. Kalau kita ngomongin tambah ini nih, perhitungan matematikanya, kan Bapak kan mendampingi nih Pak. Ya, Dia bisa regulasi pendapatannya gimana Pak? Matematikanya kalau Ya. dari kolam ini. kita bisa lihat lah. Kenapa kolam ini banyak? Karena ini akan mengikuti pola pasar. Harapannya tiap hari panen. Ini jadi tiap hari panen, tiap hari tanam, mutar terus. Jadi kalau kita punya 1, nunggu sampai 3-4 bulan baru dapat duit. Kalau seperti ini sudah tiap hari. Oh, gitu. Tiap hari masuk, tanam sebelah sana udah panen, terus bergulir tuh. Jadi pendapatannya sudah harian. Kalau sudah banyak begini. Tiap hari ada berapa nih Pak? Panennya berapa rupiah? Rata-rata, Pak. Begini rata-rata. Kalau kondisi saat ini ya, karena memang pandemi, sebetulnya dari ini 1 hari kan ada 1 ton. Ya, harga ikan 25.000, kurang lebih 25 juta. Cuman kemarin itu karena PPKM ini turun 50%. Jadi pendapatan sehari itu tinggal 12,5 juta. Apa namanya sekarang ini? 1 kolam.
tiap hari. Oh, tiap harinya. Tiap harinya. Tiap hari. Oh gitu Itu. Pak, yang ini ya? Iya, ini sudah mutar tiap hari. Wah, lumayan Tiap juga. hari 12 juta Kali setengah 30. sebulan. Berapa, Son? Itu pendapatan, Pak, bukan keuntungan, pendapatan. Oh, pendapatan. Oh iya, pendapatan. Oh iya. Nanti Keuntungan keuntungan berapa juga persen, ada. Pak, biasanya, Pak? Keuntungannya itu rata-rata di 25%. 25%. 25% ya. Ya Lumayan bagi lah. 4 lah coba. Iya. Kali 30 bagi 4 sambil kita jalan ya. Oke. 12 Kita bagi kasih 4. dia waktu mikir, Pak. 3 juta. Kali 3 ya 90 juta lah Bob ini sebulan. 90 juta sebulan ya, Pak ya. 90 juta sebulan. Itu udah di Itu luar dapat. biaya operasional udah Sudah. dipotong semua. Ya rata-rata bisa ketemu segitu. Ini sangat menjanjikan ya teman-teman ya. Ya. Buat teman-teman yang urban yang nggak tahu uangnya mau dikemanain ya Bob ya. Iya. Bisa hubungin kita ya Bob ya. Bisa. Hubungin kita. Nah, nanti kalau urusan pendampingan teknis ya, itu nanti kita akan bantu dari CP Prima. CPP ya, Pak, ya. Bahkan mungkin katakanlah orang yang mau investasi kita akan kasih gambaran. Mungkin mana tempat yang kira-kira bisa untuk budidaya. Lokasi-lokasi. ya, Pak? Lokasi-lokasi. Masih banyak. Masih banyak Pak ya? Masih banyak Kolam-kolam seperti yang itu. Ya. pernah yang sudah ada yang tidak dikelola dengan baik. Ada Masih ada. Lahan yang kosong juga masih ada. Oh. Ini kalau cerita masalah perikanan ini baru sebagian kecil di wilayah Indonesia yang bisa dikembangkan. Jadi kalau andai kata Bapak tahu banyak lahan yang tertidur itu masih banyak sekali. Iya. Dan itu sebetulnya membutuhkan investor-investor muda yang memang akan di situ. Untuk tempat, Ya, lokasi, dia itu di mana aja bisa Pak? Nggak harus ada gunung juga bisa ya Pak ya? nah kalau untuk di RWS ini karena sumber airnya itu mesti dari gunung karena di mata air itu masih perlu gunung. Oh gitu. Nah, ini masih perlu harus gunung. mendekati gunung Harus ya Pak? mendekati gunung yang mana ada mata air di situ. Di Subang ini sebetulnya sudah ada kolam-kolam begini itu kurang lebih sekitar 5.000 kolam. Tapi di ikan ini sebetulnya yang menariknya ya buat kaum muda ini praktis. Jadi tidak harus menunggu uangnya banyak, harus punya tanah itu bisa enggak juga. Yang penting niat dulu. Kalau niat mulai dari pekarangan juga bisa ya kalau Pekarangan bisa, bahkan tanpa gali tanah juga bisa. Nyari ikan sekarang tanpa gali tanah. terpal ya tadi. Pakai terpal di Terpal ya, Pak. atas, itu juga bisa. Semua udah bisa. Lebih mudah lah. Pak, tapi saya lihat itu ada yang mati, Ya. ikannya di dalam kolam. Itu pengaruh nggak kepada kualitas ikan yang lain atau kenapa nggak apa-apa mati satu? Kalau misalkan kayak ada komoditi ternak yang lain kan Harus satu dibuang mati, dia tarik. semuanya harus ditarik kayak gitu. Satu, gimana? Satu yang mati itu harus ditarik gitu. Ya, jadi sebetulnya kalau tidak ada pengaruh, tidak mungkin pasti ada pengaruh. Kecil pengaruhnya. Karena kalau bibit itu kematian ada dua. Ini faktor dia handlingnya dia, karena dia lecet, sehingga di sini itu sudah luka. Karena ikan luka itu sudah ikan mau mati. Atau memang serangan penyakit, beda. Gitu. Oke. Nah, umumnya kalau di sini itu dia mati itu karena handling awal. Kebetulan ini masih benih. Ketika di handling dia itu ada lecet, begitu masuk ke sini, hari pertama sampai hari kelima itu biasanya dia akan mati. Mulai dia kebalik-balik begitu tuh, akan dia ketemu jamur. Kayak itu tidak menular kalau itu. Oh, tidak menular ya. Individu aja ke dia ya Pak ya? Individu dia karena tadi ibaratnya orang itu bukan penyakit, tapi penyakit karena luka. Tingkat kematian dari bibit sampai panen itu berapa persen, Pak? Normal sih 20%. Loh, lumayan ya Pak ya? Lumayan. Nila ini itu dia punya duri Iya, yang Pak. tajam. Ketika dikasih makan kadang dia benturan. Nah, kalau temannya juga itu kena durinya sama temennya itu biasanya jadi infeksi. Oh. Itulah yang menyebabkan dia mati. Banyak Ini terjadi tadi itu sampai ukuran ikan mau panen juga masih terjadi dengan bentur-bentur itu. Makanya kadang-kadang ngasih makannya kadang-kadang itu dikasih dia agak lebih supaya tidak langsung satu waktu itu langsung berebut gitu. Oh, itu teknik ya. Nah, itu teknik. Oke, terima kasih Pak Sindu. Pak Kalau Sindu, begitu, kita Ya, sudah banyak sama-sama. banget dapat Sama-sama. informasi belajar ya Bob ya, ya. Ya. dan jangan lupa kalau misalkan teman-teman buka restoran dan membutuhkan nila, Ya. datang ke Subang, kualitasnya bagus. Hubungi juga Vlogger peternakan dan bisa vlogger juga- peternakan dan bisa juga ke Ya, sedikit saya tambahkan ya. Boleh, silakan, Pak. Ikan yang dari Subang ini yang kualitasnya nomor 1. Bapak-bapak yang punya rumah makan, ya, kalau rumah makannya mau digandrungi sama konsumen, pakailah ikan yang dari Subang. Karena ikan Subang ini sudah terbukti yang makainya itu kualitasnya unggul. Kalau restoran itu sudah pakai ikan Subang dan konsumennya itu, dia rubah pakai ke yang lain, itu konsumennya akan komplain, beda. Oh. akan beda. Karena memang sangat-sangat beda sekali. Memang agak sedikit perbedaan harga, tapi ini kualitasnya oke. Ya. Gitu. Nila, Bawal. emas, bawal, Ya, 3 Iya. komoditas itu yang untuk di tiga Subang. komoditi itu yang ada di Subang ya, Nah, teman-teman itu ya. kualitasnya unggul semua di Subang. Oke. 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 Ingat Terima ikan, kasih. ingat Subang ya Bob ya. Ingat apa?
ingat ikan air tawar, ingat Subang. Ingat Ingat Subang. Subang ya. Oke. Unggul ikan Subang. Oke. Oke. Terima kasih. Terima Imo, kasih. Sony, Sarjana Peternakan, maju terus. peternakan budidaya budidaya ikan, Indonesia. udang, air Dan- tawar, air laut semuanya di Indonesia. semuanya. Oke, bye. Terima kasih Pak Sindu. Terima Oke, kasih. terima kasih. BP Prima.